Ini bedanya ya. Orang Arab datang kepingin menikmati hasil perjuangan, ya, menikmati apa tadi? Kesejahteraan, kedamaian, keharmonisan. Nah, orang yang hadir dalam sebuah kepemimpinan yang baik seperti itu, kepingin menikmati, itu belum dianggap iman. Tapi kalau mau, aslamna, kami siap diatur. Nah, lalu orang yang beriman bukan orang yang datang kepingin menikmati, tapi wajah kepingin memberi kontribusi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajah. Dia memberi kontribusi. Orang yang kepingin menikmati hasil kontribusinya orang itu belum beriman. Paham ya? Ini iman secara membuat secara peradaban, membuat peradaban. Di definisi iman tidak hanya vertikal saja ternyata. Iman secara membangun peradaban. Nah, kita di Hidayatullah itu dulu waktu saya awal-awal di pesantren ada hal yang unik juga. Kan dulu santri harus ditesi dulu. Biasa kalau dites 40 hari, kadang 4 bulan, kadang tes terus. Lalu mereka tidak tahan. Begitu tidak tahan, dia minta izin, Ustaz, kami pulang dulu mau perbaiki niat. Padahal tidak tahan itu. Nah, dalam ayat ini, kalau sudah berada di Yasrib, tidak perlu harus pulang, berniat pulang. Ada namanya mikot makani gitu ya. Tidak usah pakai mikot makani untuk hijrah, tidak usah. Tapi wa in tuti'ullaha wa rasulahu, meskipun kau datang bergabung bukan karena iman, karena kepingin menikmati, mungkin kepingin dapat istri lah, kepingin bisa sekolah, kepingin bisa dapat gaji, segala macam, tidak apa-apa, masuk tidak apa-apa. Yang penting di situ taat pada sebuah kepemimpinan. Tidak perlu lagi pulang lagi untuk berniat pulang, tidak perlu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an. Yang penting sudah bergabung dalam sebuah kepemimpinan, taat kepada Allah dan Rasul, taat pada sebuah kepemimpinan yang ada dalam rangka menegakkan Islam, la yalidkum min a'malikum syai'an. Maka amalukum tidak disia-siakan. Saya kira kita sama semua ya. Dulu di Gunung Tembak beberapa orang yang membuat kampus kan kerja siang malam, terus kita datang kan kepingin menikmati, tapi karena taat terus lama-lama kita juga ikut menghandle pekerjaan kan gitu. Saya datang ke sini, Masya Allah, ya, ternyata anak muda semua yang dulu jadi santri sekarang sudah bisa menghandle, sekarang ikut memberi kontribusi kan begitu. Jadi seperti itu memang durasinya ya. Dari mulai ikut menikmati belajar, dapat istri gratis, lalu dikasih juga kerjaan. Setelah itu kita ikut menghandle pekerjaan dan juga membimbing adik-adik kita semua. Seperti itu. Baik. Maka dari sini yang namanya iman itu Allah menyebut disebut dengan al-mu'minuna haqqan, orang mukmin yang hakiki. Mukmin yang hakiki itu memang tingkat idealis sekali yang diterangkan dalam Al-Quran. Tugas kita adalah berupaya untuk menjadi mukmin yang hakiki, walaupun tidak sampai kepada standar itu. Yang penting kita berupaya. Oke, mukmin hakiki itu harus diupayakan lewat dua sisi. Pertama, lewat sisi membangun kepribadian. Yang kedua, lewat sisi membangun kepemimpinan. Oke, kita mulai dari membangun kepribadian. Bagaimana kepribadian mukminuna haqqan? Surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Coba dibacakan. Apa itu kepribadian mukminuna haqqan? Ya. Surah ke-8 ayat 2 sampai ayat 4.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Terus sampai Pak. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Nah, itu di ayat keempat Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Itu orang mukmin yang hakiki, yang kepribadiannya diterangkan tadi. Oke, kita baca satu lagi. Surah Al-Anfal ayat 74. Kalau tadi ngomong kepribadian, yang ini membangun kepemimpinan. Ayat 74. Dan orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Ya, terus terjemah belum selesai. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Ya, di ayat ini Allah menggambarkan ya orang yang beriman, berhijrah, jihad, waladina awau, orang yang memberi tempat, ansor ya, wa nasru, orang yang memberi pertolongan. Gabungan antara muhajir dan ansor dalam sebuah kepemimpinan Rasulullah. Maka ulaika humul mu'minuna haqqo. Jadi untuk mu'minuna haqqo itu harus diupayakan lewat dua sisi. Kita mulai dari sisi membangun kepribadian. Mungkin sepintas saja ya. Ada beberapa indikasi. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila Allah disebut tergetar hati mereka. Ya. Mungkin kedengaran aja ya. Ya. Ini wafat. Jadi yang pertama standarnya adalah getaran jiwa. Kenapa jiwa bergetar? Itu karena ada hubungan batin. Misalnya begini, jam 7:30 pagi tahun 2013 kalau salah, saya dapat telepon. Ini bapaknya Masya Fauzia. Oh betul, putri bapak sekarang di kamar jenazah. Kagetnya aku di Bontang, di rumah sakit. Rupanya dia ikut suaminya naik motor mau rapat di Bontang, di tengah jalan ketabrak truk, langsung tewas di tempat. Nah, saya mendengar nama anak saya di kamar jenazah, itu hati saya tergetar. Bukan sekedar tergetar, hampir pingsan. Karena apa? Karena ada hubungan batin. Yang tidak ada hubungan batin kan tidak apa-apa kan? Biasa aja mendengar berita itu orang lain, tapi karena saya ada hubungan, ya. Nah, bagaimana hati kita itu terhubung dengan Tuhan sehingga ketika disebut nama Allah tergetar. Nah, kita insya Allah sudah terbiasa ya. Artinya berusaha membiasakan diri. Misalnya ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya tidak enak kalau kita tidak segera berwudu dan sholat. Ada merasa salah. Tapi kan ada orang juga mendengar azan marah. Siapa lagi yang azan suaranya keras, malah jelek pula, mengganggu orang istirahat. Ada juga begitu. Jadi beda-beda sikap hati ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pesantren kita dibiasakan, ditradisikan. Ya. Sampai anak-anak di Gunung Tembak itu biasa walaupun dia berkelahi dengan teman PDI pendidikan dasar SD berkelahi, begitu mendengar azan udah jadi kelahi, langsung masuk ke musola. Karena apa? Daripada dimari gurunya nanti. Jadi gurunya dulu. Lebih baik gak usah kelahi. Artinya dibiasakan bagaimana mendengar panggilan Allah. Memang fas'au ila dzikrillah madzarun baik. Kita kadang ya urusan pilpres segala macam itu bisa menggetarkan jiwa. Pokoknya habis-habisan. Panggilan Allah dibiarkan aja. Kan banyak begitu juga ya. Walaupun ngaku beriman. Tapi indikasi yang pertama seperti itu ya. Bagaimana mengagungkan Allah di atas yang lain. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum
imanah. Yang kedua, ketika dibaca Quran tambah imannya. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah besar dia karena Nabi Muhammad mengajarkan ajaran baru mencaci maki Lata dan Uzza dan lain sebagainya. Dia bawa pedangnya, cari di mana Muhammad berada, mau dibacok gini-gini. Tapi dalam pencariannya itu kan ditegur sama sahabatnya. Mau kemana Umar? Aku mau cari Muhammad, kok kayaknya bikin kegaduhan. Tidak usah lah mencari Muhammad, adikmu Fatimah sudah ikut ajarannya itu. Bereskan keluargamu dulu aja. Lalu dia ke rumah Fatimah, ternyata Fatimah lagi ngaji. Gurunya siapa namanya? Khobab bin Arab. Dia lagi ngaji surah Toha. Jadi Umar datang, Fatimah katakan pada Khobab, Ustaz sembunyi, bahaya kakak saya datang ini, pasti marah. Disuruh sembunyi dia, biar aku hadapi. Ya mungkin kakak beradik sama-sama keras ya, bertengkar sampai pada tingkat dia memukul adiknya. Tapi yang menjadi heran, adiknya itu pemegang tulisan suhuf, tentu bukan kertas ya, karena waktu itu belum ada kertas. Apalah yang jelas tulisan Quran itu, mungkin pelepah kurma kah, apa kulit kah. Dia betul-betul pertahankan habis-habisan, jangan sampai menyentuh siapa? Umar. Berusaha untuk menyentuh, tidak boleh. Sampai Umar penasaran, apa yang kau pegang? Ini wahyu suci. Kamu orang kotor, tidak boleh baca, tidak boleh pegang, tidak boleh nyentuh. Kalau mau mandi dulu. Ya karena penasaran, mandilah. Setelah mandi kan tenang, baru dibaca. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Aku tidak turunkan Quran kepadamu agar membuat kamu susah. Tidak. Illa tadhkiratan liman yasha. Kecuali ini adalah peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ini diturunkan oleh Zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Umar sebagai orang cerdas tergetar jiwanya. Ini tidak ada sama sekali tendensi Muhammad di sini. Kan begitu ya? Oh begitu, ini memang wahyu dari Allah. Dengan dibacakan itu terasa betul spiritnya naik dan tidak ada unsur subjektivitas Muhammad di situ, tidak ada sama sekali. Insya Allah. Dan dia malah kepingin ditunjukkan, aku mau ikut kalau begini, di mana Muhammad berada, aku mau ke sana. Mungkin Fatimah mengatakan, Ustaz ini kakak saya sadar. Akhirnya dia diantar kan, Masya Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatul zatatum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga adalah sandaran tumpuan hidup. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala rabbihim yatawakkalun. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam pada mutiara hikmah pertama dia katakan begini. Min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Salah satu indikasi kalau orang itu menyandarkan harapannya kepada amal, kepada usaha adalah nuqsanur raja', kurangnya pengharapan inda wujudiz zalal, ketika terjadi ketergelinciran. Contoh begini, saya ketemu Pak Mardikan. Pak Mardikan itu yang merintis cabang Hidayatullah di Denpasar, Bali. Tahun berapa aku lupa, ketemu di Surabaya. Dia cerita, ketika dia pulang ke Gresik, dia bikin tambak udang. Udangnya gede-gede. Bulan Ramadan mau segera dipanen. Dia bilang pada saya, nanti kalau panen, aku mau ke Gunung Tembak, lihat kampus pusat. Nah, sebelum dipanen, dia silaturahim ke Surabaya, ke Madiun, lihat teman-teman yang membuat cabang. Sampai seminggu. Begitu pulang ke Gresik, udangnya mati semua. Dia loyo sekali katanya. Aku enak aja ngomong, weh antum sudah lulus wahyu kedua surah Al-Qalam. Ya di ayat itu kan mengatakan la yasrimun laha
musbihin, panen besok pokoknya. Kan gitu. Wala yastasnun fasofa 'alaiha ta'ifun min rabbik. Jadi memang manusiawi sekali kan. Tadinya ketika udangnya gede, harapannya tinggi sekali. Begitu udangnya mati langsung lokro. Menurut Ibnu Athaillah, orang yang kayak begitu perasaannya itu belum tawakal kepada Allah, masih tawakal kepada hasil usaha. Begitu usahanya bangkrut, loyo dia. Begitu berhasil, semangat dia. Itu orang kayak begitu belum tawakal pada Allah. Masya Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita harus berusaha, tapi kita tidak wajib berhasil. Makanya misal nggak usah ngelokro ketika kalah ya. Tetap aja semangat. Terima. Karena yang dinilai itu bukan hasilnya tapi upayanya, perjuangannya gitu, mencapai perubahan yang sebenarnya. Oke ya, itu cirinya seperti itu. Jadi di Hidayatullah juga begitulah. Kita kadang juga berhasil, kadang juga bangkrut. Itu dulu waktu almarhum ya Ustadz Abdullah Said meninggalkan warisan kalau tidak salah 1 miliar. Banyak sekali waktu itu. Lalu DPP yang baru silakan, kan dihabisin kekayaannya. Setelah itu setan datang pada Ayub, itu kekayaanmu habis semua, ternakmu habis semua, perkebunan, pertanian habis semua. Apa kata Ayub? Alhamdulillah. Kok memuji Allah? Tidak kecewa kan? Ya enggak juga. Kenapa begitu? Kamu perlu tahu setan, kekayaan itu diamanahkan oleh Allah untuk saya agar aku kelola sesuai dengan ketentuan Allah, dan aku sudah lakukan itu. Sekarang Allah ambil kembali sehingga tugas saya berkurang kan? Bisa lebih tawajuh pada Allah. Kurang ajar. Marah besar itu setan. Lalu dia datang lagi kepada Tuhan katanya, ya Allah, aku tidak berhasil. Terus apa maumu? Mungkin karena anak-anaknya masih banyak sehingga dia bisa membantu. Izinkan ya Allah, aku mau bunuh semua anaknya, silakan. Dimatikan semua anaknya, dan tersisa. Lalu setan datang pada Ayub, anakmu mati semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perlu kamu tahu wahai setan, saya dan anak-anak saya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Saya dan anak saya juga akan kembali pada Allah. Anak saya duluan, nanti aku belakangan. Alhamdulillah. Jadi enggak stres apa kecewa, enggak juga. Kenapa begitu ya? Anak itu amanah dari Allah agar dididik sesuai dengan ketentuan Allah. Aku sudah lakukan itu semua, dan sekarang Allah ambil kembali sehingga tugas saya berkurang. Aku bisa lebih fokus tawajuh pada Allah. Tak kurang ajar. Akhirnya setan datang lagi pada Allah, ya Allah, aku tidak berhasil. Terus apa lagi maumu? Mungkin karena dia masih sehat kali ya, aku mau bikin sakit sesakit-sakitnya. Silakan. Lalu gitu. Akhirnya dia sakit. Istri-istrinya pada minta pensiun dini ya. Kecuali satu yang setia, namanya Rahma. Dibawa oleh istrinya saat itu sampai ke tengah hutan. Nah, ketika istrinya tanya sama Ayub, engkau kan Nabi Allah, kenapa tidak minta sembuh saja, kan doamu diterima, dijabah. Aku sudah sakit berapa tahun? Hampir 18 tahun kayaknya. Terus sehat saya dulu berapa tahun ya? Lebih 80. Masih malu ya. Akhirnya Tuhan berdoa, doanya tidak minta sembuh. Anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya telah tertimpa kemadharatan sementara Engkau Maha Kasih Maha Sayang. Dia kan tidak minta sembuh. Terserah kasih sayangmu. Mau diwafatkan itu juga kasih sayangmu, mau disehatkan juga kasih sayangmu, kan begitu. Pasrah pada Allah, betul-betul kalau Allah begitu. Ya, wa ala rabbihim tawakkalun. Berikutnya walladzina yuqimuna shalah, program prioritas utama orang yang beriman itu adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan program prioritas. Kalau dalam Quran dikatakan idza was'au ila zikrillah wa dzarul baik. Jadi kegiatan utama adalah pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus program yang kedua adalah menumbuhkan kedermawanan, infak.
Jadi infak itu tidak dilihat dari nominal benda yang diinfakkan, tapi lebih dilihat dari sikap mental ketika dia memberi. Misalnya tolong dibacakan Al-Quran surah 59 pada ayat ke-9. Bagaimana infak itu tidak dilihat dari nominalnya, tapi sikap mental yang melandasi dia berinfak. Coba terjemahnya. Terjemahannya. Ayat 9 surah 59. Iya. Jadi itu ayat kan ada asbabun nuzulnya. Ketika Nabi sholat Isya, habis sholat Nabi melihat jamaah, dilihatnya ada seorang yang baru ikut sholat jamaah. Lalu ditanya, baru kelihatan saya baru tiba dari Mekah, oh muhajir, ikut saya. Jadi ikut Nabi ke istri-istri beliau, ke rumah Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab. Semua istri Nabi itu tidak ada makan malam. Akhirnya dibawa kembali ke masjid, dilelang. Siapa mau jamu tamu Allah? Saya ya Rasul. Ternyata yang memenangkan lelang juga adalah orang yang sangat miskin juga. Dibawalah ke rumah. Adik, kita dapat tamu kehormatan, Allah dan Rasul baru hijrah ke Madinah untuk makan malam di rumah kita. Ada makanan? Nggak ada kan? Sama sekali nggak ada. Hanya ada bubur sedikit karena bayi kita kadang kalau malam bangun, ya itu aja. Ya sudahlah, terlanjur kita sudah bawa ke sini, dimatikan lampu, maaf ya kita makan gelap-gelap. Waktu itu kan memang Thomas Alva Edison belum lahir ya, listrik. Kalau kita banyak makanan gini kan, terus udah ada, masya Allah. Kayak apa ya, bayangan kesulitan hidup waktu itu. Ya, katakanlah 2 tempat, 1 tempat atau 1 piring diisi bubur sedikit, 1 tempat kosong untuk tuan rumah. Dengan gelap-gelap seolah-olah sama-sama makan. Setelah istirahat dan subuh kembali ke masjid, Rasul tersenyum karena perbuatan mereka tadi malam menjadi asbabun nuzul ayat yang tadi. Lihat ayatnya ya. Ayatnya tidak menyebutkan bubur, tidak ada sama sekali. Yang diperlihatkan dalam ayat itu adalah sikap mental ketika memberi. Yang pertama, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman. Jadi yang pertama adalah landasannya iman. Yang kedua, yuhibbuna man hajaru ilaihim, sangat mencintai orang yang hijrah. Nah, cinta, persaudaraan. Misalnya beliau waktu sekolah 1 kamar sampai 6 tahun. Setelah itu tugasnya berjauhan, 20 tahun kemudian ketemu, ini temanku 1 kamar ini. Lalu beliau mengintai dari belakang, pukul keras-keras punggungnya. Pukul itu sakit, mungkin dapat marah. Siapa? Kurang ajar, pukul saya. Begitu dilihat, kamu sekalinya. Dia dipukul pun nikmat karena ada persaudaraan. Jadi yang dilihat itu bukan kerjanya tapi sikap mentalnya. Jadi kalau sudah cinta begitu kan biar apa? Tai kucing terasa coklat. Ada kenikmatan, yuhibuna. Dan ini kan kita praktekkan sehingga walaupun dulu pukul-pukulan segala macam, kalau jauh kan rindu juga, kepengin ketemu gitu ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, terhadap apa yang telah diberikan itu tidak punya rasa menyesal sama sekali, rasanya itu plong begitu. Wa yusiruna ala anfusihim, lebih mengutamakan muhajir tamu dibanding dirinya sendiri, walau kana bihim khososoh, meskipun sebenarnya dia juga sangat memerlukan bubur itu, tapi karena ada tamu yang lebih memerlukan ya dikasih. Wa may yuqasuh nafsihi, siapa yang berusaha mengendalikan rasa bakhilnya, faulaika humul muflihun. Jadi kalau sikap ini sudah ada, kita
hidup untuk mendekat pada Allah dan menumbuhkan jiwa kasih, insya Allah ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu orang mukmin hakiki. Terakhir sekarang, orang yang punya kepribadian seperti ini itu harus terbangun dalam sebuah kepemimpinan. Oke, sebagai contoh, tolong dibacakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 97. Saya akan gambarkan orang yang mukmin tapi berada di bawah kepemimpinan kafir. Karena tidak mau hijrah ke Madinah, tidak mau ikut dalam sebuah kepemimpinan Islam. Coba bacakan terjemahnya. Ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seperti tempat kembali. Ada catatan kaki? Ada? Yang keras loh suaranya. Keras. Ya. Kayak ceramah terus sebenarnya. Muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi, sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi ke perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh karena panah dalam peperangan itu. Ya. Jadi orang Muslim secara kepribadian ada yang mau hijrah ke Madinah di bawah kepemimpinan Nabi, itu yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ada yang tetap di Mekah, padahal bisa hijrah ke Madinah. Sehingga dalam perang Badar, orang mukmin itu diwajibkan oleh Abu Lahab untuk ikut berperang melawan Nabi dan para sahabat. Nah, orang yang seperti itu dikatakan oleh Allah bukan amanu tapi orang zalim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi zalim. Lalu malaikat bertanya, "Fima kuntum?" Bagaimana kondisi Anda? Anda mukmin. Kenapa menyerang Rasul? Menyerang sama mukmin? Apa jawabnya? Kunna mustad'afina fil ard. Mohon dimaklumi malaikat, kami kan orang bawahan, harus takut, harus taat sama pimpinan saya. Ya apa boleh buat. Ternyata ungkapan seperti ini tidak dimaklumi oleh malaikat. Lalu malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Lo kan bumi Allah luas. Fatuhajiru fiha. Kau bisa berhijrah. Artinya orang yang secara kepribadian mukmin tapi secara kepemimpinan tidak mukmin, kerjanya akan memperkuat kepemimpinan. Misalnya ya, sebagai contoh, di Timika, kalau dari kota, kampus kita berada di kanan jalan. Kira-kira 1 kilometer di kiri jalan itu ada lokalisasi WTS. Banyak di sana santri WTS-nya, lebih 800-an. Oh banyak itu. Dulu waktu saya ke sana ada menteri apa yang ngasih ATM tapi isinya kondom, dimasukkan uang berapa terus keluar kondom. Nah, itu mucikarinya Muslim, anak-anaknya sekolah di tempat kita. Iya, jadi sempat ditanya sama teman-teman, kenapa kamu sekolah di sini? Kata ibu, biar saya jadi orang baik, nggak seperti tante-tante. Coba lihat ya, ya ingin kami katakan begini, dia mukmin ada di situ, baik itu mungkin tukang listrik, tukang sapu, tukang apa saja. Secara kepribadian dia mungkin nyembah Allah, tapi secara kepemimpinan memperkuat, mengembangbiakan kemaksiatan, kan gitu. Ada orang mukmin, tapi yang dikembangkan adalah kemaksiatan. Apa anda dolim itu? Makanya Allah berfirman kayak gini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Kau harus bekerja sama dalam rangka menegakkan ketakwaan. Jangan bekerja sama untuk tumbuh kembangnya dosa, kan begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu
kan berkolaborasi ya, bekerjasama untuk menumbuh suburkan kemaksiatan. Maklum loh di Freeport kan kadang jauh dari istri ya. Kadang kata orang di sana kalau BTS-nya itu apa namanya itu laris gitu, antri kayak di dokter ya. Jadi ditulis dulu nomor 3 masuk. Yang ingin kami katakan begini, kesyukuran kita luar biasa karena almarhum Ustadz Abdullah Said membangun sebuah kepemimpinan untuk memfasilitasi kita semua, ya, sehingga seumur hidup kita bisa fokus mengabdikan diri untuk Islam. Ini pekerjaan yang sangat besar sekali, sulit sekali. Kami belum pernah melihat ada sebuah kepemimpinan yang bisa memfasilitasi semuanya untuk Islam seumur hidupnya. Dulu kalau Muhammadiyah ya hidup-hidupkan Muhammadiyah, jangan cari penghidupan, kan begitu. Kalau kita kan tidak, kita full di dalamnya, gitu. Kita hidup bersama Islam lewat lembaga Hidayatullah. Ini adalah merupakan sebuah karunia yang menurut saya sangat besar sekali. Ada sebuah kepemimpinan di mana bisa memfasilitasi untuk kita mendarmabaktikan sepanjang umur kita, ya, tenaga kita, pikiran kita untuk tegaknya Islam. Insya Allah dengan cara seperti ini kita ada harapan menjadi mukminuna haqqan. Makanya kepemimpinan seperti ini yang kita idam-idamkan sejak mulai kita beristri lah ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita membangun kepemimpinan di mana fokus untuk takwa, muttaqin. Siapa muttaqin? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Kepemimpinan untuk menegakkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau sudah jadi masyarakat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan. Tahu 1 tambah 1 berapa? 2. Itu kebenarannya sangat relatif. Kalau 1 laki-laki tambah 1 laki-laki 2 laki-laki. 1 perempuan dengan 1 perempuan 2 perempuan. Tapi min dzakari wa unsa 1 laki-laki tambah 1 perempuan berapa jumlahnya? 4. Kalau Pak Darmansyah berapa? Baru 4. 4, anaknya 4 Ya, tambah 2 jadi 6. Nah, ini beda-beda kan? Yang jelas hasilnya adalah syu'uban wa qabaila, kan gitu. Inilah pertumbuhan manusia secara alami. Sama dengan pertumbuhan kodok, kerbau, pokoknya kerbau jantan ketemu kerbau betina lalu beranak bercucu jadi suku dan bangsa kerbau, kan begitu. Artinya kalau kita hidup hanya untuk itu saja, itu tidak ada bedanya dengan kerbau, burung dan lain sebagainya. Maka Allah katakan, siapa yang akram? Inna akramakum. Yang mulia adalah ketika dia lagi perempuan tapi membangun sebuah kepemimpinan takwa, baru itu akram, mulia. Dan kita melakukannya dengan pernikahan, dengan segala macam ya, cara bagaimana kita membangun kepemimpinan untuk tegaknya Al-Quran. Itu akram. Di dunia akram, dan itulah mukmin haqqan. Barangkali ini yang bisa kami kemukakan. Semoga saja apa yang kita lakukan yang betul-betul dalam rangka untuk Islam yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.